Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfarika Putri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di mana mata kuliah ini dipegang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nur Salam MSI dan asisten dosen Bapak Syarifuddin SPD MPD. Materi pertama yaitu Cipta, Rasa, dan Karsa, di mana cipta adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Kemudian rasa adalah segala gerak atau perubahan hati sehingga manusia dapat merasakan senang, sedih, kecewa, malu, bangga, kasihan, dan sebagainya. Kemudian karsa merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia itu sendiri. Materi kedua yaitu manusia dan kebudayaan. Sistem budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Unsur-unsur budaya yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, sistem kemasyarakatan, dan sistem kesenian. Materi ketiga, agama dan budaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa agama itu bukan baju, tetapi agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Materi keempat yaitu manusia dan peradaban. Yang pertama makhluk Tuhan, yang kedua makhluk sosial, dan yang ketiga makhluk individu. Definisi peradaban. Teori peradaban menurut para ahli. Yang pertama, teori Bürens-Diehen. Pada tahun 1822 sampai 1995, di mana seluruh kehidupan sosial, politik, dan ekonomi adalah teknik. Dan yang kedua, menurut teori Howard Spengler, pada tahun 1880 sampai 1963, peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi. Materi kelima yaitu teori sosial dan budaya. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori evaluasi Unklinker. Manusia mengalami perkembangan melalui tahap tertentu, semula dari bentuk sederhana, kompleks sampai sempurna. Kemudian yang ketiga, teori multikliner, menggambarkan suatu metodologi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial budaya didapatkan gejala yang real dan signifikan. Materi keenam yaitu ilmu sosial budaya dasar, manusia, sains, dan teknologi. Manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Manusia merupakan paduan antara makhluk spiritual. Dinamika manusia tidak tinggal diam karena manusia sebagai dinamika mengaktivitaskan dirinya sendiri. Materi ketujuh, manusia, sains, dan teknologi. Hubungan sains dan teknologi mengalami perkembangan dari abad ke abad. Materi ke-8, manusia dan kesederajatan. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah pasta, sebuah gagasan atau berealitas, sebuah kelompok atau biasa disebut dengan genus, atau seorang individu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, derajat berarti yang pertama tingkatan martabat atau pangkat, yang kedua gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian. Materi ke-9, manusia dan keagamaan. Manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan, yang artinya ramah, mesra, dan berpuas hati. Agama adalah pandangan dan pedoman hidup manusia dan menjadi kekuatan utama dalam membentuk sejarah kehidupan manusia. Materi ke-10 yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani. Seorang dikatakan sebagai individu apabila kedua unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Selain sebagai makhluk individu, juga manusia adalah makhluk sosial.
Salah satunya dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang satu sama lain saling membutuhkan atau membantu. Materi ke-11, manusia dan lingkungan. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Materi ke-12, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dalam kelompok etnik, kerabat, maupun orang di luar kerabat. Materi ke-13, yaitu manusia dan kesenian. Seni adalah manifestasi keindahan manusia yang diungkapkan melalui penciptaan suatu karya seni. Seni lahir bersama dengan kelahiran manusia. Yang terakhir, manusia dan hukum. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau biasa disebut dengan genus atau seorang individu. Hukum harus mencakup 3 unsur, yaitu kewajiban, moral, dan aturan.